Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini kita lanjut part 3 cerita dari Lingkar Tumbal Keluarga Kuntoro. Namun sekali lagi, sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu dapat update setiap part yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Mita masih belum menyadari akan perkataan Pak Hendro kepadanya. Dari wajah Pak Hendro sendiri muncul kecurigaan yang mendalam bagi Mita. Ia masih belum paham mengapa kematian dari saudaranya sendiri seperti tidak menampakkan wajah kesedihan atau sebagainya. Kematian dari Pak Deanto dan Bu Anti yang dinilai sangat aneh ini membuat Mita semakin berhati-hati terkait apapun yang memang belum diketahui di desa tempat dirinya berada. Sudah 4 hari dirinya berada di desa tersebut. Berarti waktu liburnya hanya tersisa 3 hari saja. Ini sangat aneh. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Sudah 2 kematian yang bersifat sangat janggal di desa Ampiri. Para warga yang biasa sering keluar rumah ketika sore hari, sekarang tak ada satupun warga yang berani keluar ketika waktu gelap akan tiba. Mereka lebih memilih untuk mengaji di rumahnya masing-masing agar terhindar dari gangguan yang sama seperti yang sudah-sudah terjadi di desa ini. Hari itu rumah Pak Dehendro kedatangan seorang wanita tua yang menggunakan pakaian serba hitam. Mita pikir wanita tersebut baru saja pulang melayat, mengunjungi orang yang sudah meninggal dunia. "Mana Hendro?" tanya wanita tua itu dengan nada yang kencang dan tegas. Mita yang mendapatkan gertakan semacam itu langsung masuk ke kamar dan memberitahu hal itu kepada Dita. Dit, ada tamu tuh." Siapa?" "Gak tahu. Katanya nyariin bapak kamu." Dita akhirnya keluar dari kamar dengan tujuan menemui tamu yang dimaksud oleh Mita. Bude, sendirian aja?" tanya Dita. "Mana bapakmu?" tanya balik wanita tua itu. "Bapak biasanya lagi ke balai desa bareng ibu, tapi sebentar lagi juga datang kok Bude, tunggu sebentar ya." Dita pun pamit izin ke belakang untuk mengambilkan minum dan cemilan untuk wanita tersebut. Wanita itu hanya terdiam sembari merogoh-rogoh tasnya yang sedari tadi berada di bagian pahanya. Mita yang memperhatikan wanita tua itu sempat merasa ketakutan dengan ekspresi wajah dan gelagat seperti wanita yang sangat menyeramkan. Perlahan wanita tua itu mengeluarkan sebuah bungkusan rokok dan korek dari dalam tasnya. Ia kemudian membakar secara terang-terangan rokok tersebut di hadapan Mita. "Apa kamu lihat-lihat?" tanya wanita itu. "Enggak Bu, maaf, saya cuma kaget aja," jawab Mita dengan polosnya. "Kaget kenapa?" Bu, emangnya perempuan boleh merokok ya?" Wanita itu hanya tertawa kegirangan di saat mendengar kalimat polos yang baru saja dilontarkan oleh Mita kepada dirinya. "Siapa namamu, Nak?" tanya wanita itu. "Namaku Mita, Bu." "Mita?" Wanita itu meletakkan rokoknya di atas asbak yang sudah disediakan di meja. Perlahan tatapan wajahnya berubah sangat drastis. Ia tersenyum lebar dan... "Ibu kenapa?" "Gak apa-apa, namamu cantik sayang." Tidak lama kemudian Dita kembali datang sembari membawakan minum dan beberapa cemilan. Bersamaan dengan itu, Pak Dehendro dan juga Bude Gusti datang sembari membawa plastik hitam yang berukuran sedang. "Loh, Mbak ada di sini?" tanya Pak Dehendro. "Hari ini kamu cair, Yandro," ucap wanita itu. "Ya, ini yang kemarin," jawab Pak Dehendro dengan santainya. Mita dan Dita hanya terdiam. Mereka berdua tidak mengerti pembahasan dari topik khusus yang dibicarakan para orang tua. "Oh iya, kenalin, dia Mita, anak dari almarhum Darmo dan Ibu Asih," ucap Endro. "Aku sudah tahu itu." "Oh, baguslah kalau sudah tahu." Bude Gusti yang sedang membawa plastik hitam berukuran sedang langsung meminta izin untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. "Ngomong-ngomong, ada perlu apa Mbak Nana datang ke sini?" tanya Pak Dehendro. "Kamu pasti tahu maksud dan tujuanku datang ke tempat ini. Apa karena ada sesuatu yang membuatmu pura-pura tidak tahu?" tanya balik Bu Denana kepada Pak Hendro.
Pak Hendro segera menatap Dita dan Mita. Mungkin tatapan dari Pak Hendro seperti memberikan tanda bahwa akan ada percakapan serius di antara mereka berdua. "Oh iya Bu De, aku sama Mita mau masuk ke kamar dulu ya," ucap Dita. Dan Bu De Nana hanya tersenyum, terlebih lagi kepada Mita. Ia seperti sangat menyayangi keberadaan Mita yang berada di rumah Pak De Hendro. Di dalam kamar, Mita langsung menarik tangan Dita. Ia sempat ingin menanyakan sesuatu terkait wanita tersebut. "Dit, Mbak Nana itu siapa?" "Oh iya, kamu belum tahu Bu De Nana ya?" "Loh, emangnya siapa?" "Dia itu anak pertama dari keluarga Guntoro, Mbah kita. Beliau sendiri bisa disebut sebagai orang tertua dari keluarga Guntoro. Sebenarnya bapakku juga belum kasih tahu sih secara pasti terkait Mbah Guntoro. Tapi yang warga sini ceritakan keluarga dari Mbah Guntoro itu semuanya kaya raya," jelas Dita. Mita baru tahu jika nama kakeknya itu adalah Mbah Guntoro. Selama ini dia belum pernah diceritakan oleh Ustadz Hambali terkait kakeknya sendiri. "Emangnya selama kamu tinggal di sana, kamu belum dikasih tahu tentang si Mbah?" tanya Dita. "Aku gak dikasih tahu apa-apa, Dit." "Waduh, rugi banget. Untungnya kamu main ke sini. Coba kalau enggak, kamu bisa seumur hidup gak tahu siapa keluarga kamu." Mita hanya mengangguk paham. Dia sebenarnya ingin tahu tentang motif di balik Ustadz Hambali menyembunyikan tentang keluarganya sendiri, baik kepada saudara-saudaranya yang ada di desa Ampiri ataupun memang yang berkaitan dengan sebuah keluarga yang bernama keluarga Guntoro. Sementara itu di luar kamar, Pak De Hendro masih berbincang-bincang dengan Mbak Nana yang tampak sedang membahas sesuatu yang sangat serius. "Kamu itu sudah kelewat batas, Dro. Anto itu saudaramu sendiri," ucap Mbak Nana. "Aku sudah peringatkan, Mbak, tapi dia sudah melakukan hal yang fatal. Dia secara terang-terangan melakukan hal itu kepada seluruh warga desa Ampiri." "Itu bukan urusanmu. Dirimu sudah mendapatkan 3 orang sekaligus. Jika itu terus dilakukan, maka dirimu yang akan hancur duluan." Pak De Hendro hanya terdiam. Tangannya perlahan menggenggam kencang. Ingin rasanya ia menyumpal mulut wanita tua bangka itu dengan satu bogeman. Namun dia tahu wanita tua yang berada di hadapannya sangat berbeda dari saudaranya yang lain. "Aku sudahi pertemuan kali ini. Ingat, jangan gegabah. Aku akan terus memantaumu." Mbak Nana pun langsung bangkit dari duduknya. Namun sebelum Mbak Nana pergi, Pak De Hendro mengucapkan kalimat yang membuat Mbak Nana semakin panas di buatnya. "Kita lihat, Mbak, siapa yang akan gegabah duluan? Aku atau dirimu kelak?" Mbak Nana pun hanya tersenyum mendengar penuturan tersebut. Dirinya merasa mendapatkan sebuah peringatan keras dari adiknya sendiri. "Kau menantangku, bocah. Kita lihat aja, Mbak, siapa yang akan jatuh terlebih dahulu." Mbak Nana kemudian mendekati Pak De Hendro. Ia kemudian mengepus rokoknya dan menyemburkan asap rokoknya tersebut tepat di hadapan Pak Hendro. "Dirimu yang sekarang dengan kekayaanmu ini belum ada apa-apanya dibanding denganku. Aku bisa mendapatkan puluhan tumbal dalam waktu 1 hari saja. Apakah dirimu mampu melakukan hal yang sama?" Pak De Hendro hanya tersenyum. Ia kemudian memanggil anaknya dan juga Mita. Mita, kemari nak," ucap Pak De Hendro. Mbak Nana langsung mundur beberapa langkah. Ia sendiri khawatir jika ucapannya yang baru saja diucapkan terdengar oleh Dita juga Mita. "Ada apa, Pak?" "Ini loh, Bu De Nana mau pulang. Kalian salim dulu." Dita dan Mita pun langsung meraih tangan Mbak Nana. Dita yang mengawali untuk menyalami tangan Mbak Nana merasa tak ada yang aneh dengan tatapan Bu De Nana. Hanya saja ia mencium rokok dari tangan Mbak Nana. Setelah Dita menyalami tangan Bu De Nana, kini giliran Mita yang menyalami tangan Bu De Nana. Akan tetapi Pak De Hendro langsung berdiri tepat di belakang Mita. "Mita, Pak De izin menutup matamu ya." Pak De Hendro kemudian menutup mata Mita dengan kedua tangannya. Raut wajah Mbak Nana langsung berubah tak kala tangan Mita menyentuh tangannya. "Apa yang kamu lakukan, Hendro?" tanya Mbak Nana kepada Pak De Hendro. Pak De Hendro hanya tersenyum. Tak lama kemudian Mbak Nana merasa ada sesuatu yang memang sedang direncanakan oleh Pak De Hendro kepadanya. "Mita, apa yang kamu rasakan?" tanya Pak De Hendro kepada Mita. "Tangan Mbak Nana kok berbulu?" Mbak Nana langsung menarik tangannya dan melepaskan tangan Mita dengan cepat. "Loh, kok dilepas?" tanya Mita. Pak De Hendro hanya tersenyum mendengar penuturan Mita. Perlahan Pak De Hendro melepaskan kedua tangannya dan meminta Mita untuk menatap wajah Mbak Nana.
Sekarang coba lihat wajah Bu Demo yang cantik itu, Mita. Jelas Pak Hendro. Mita pun langsung membuka kedua matanya dan melihat wajah Mbak Nana dengan perlahan. Apa yang kamu lihat? Mita yang melihat wajah Mbak Nana langsung berteriak histeris. Hah, monyet! Mbak Nana langsung pergi meninggalkan Pak Hendro dan yang lainnya dengan wajah penuh amarah. Kali ini dia benar-benar dipermalukan oleh adiknya sendiri. Semenjak terbongkarnya sisi tersembunyi dari Mbak Nana, Mita hanya berdiam diri di dalam kamar bersama dengan Dita. Ia sendiri merasa tidak nyaman dengan hal-hal aneh yang terus saja terjadi di desa Ampiri. Sembari menenangkan diri, Mita selalu membuka Al-Quran kecilnya. Ia terus-menerus membaca Al-Quran hingga menemukan salah satu ayat suci yang membuat air matanya berderai deras dari kedua matanya. Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dita hanya memperhatikan Mita dari kasurnya. Ia sendiri sempat merasa kasihan dengan keadaan sepupunya itu. Paling tidak terkait apa yang baru saja terjadi. Dita bisa menenangkan Mita dengan berbagai cara. Namun ternyata kunci ketenangan yang dibangun dalam diri Mita sendiri hanyalah dengan cara membaca Al-Quran dan meresapinya dalam hati. Setiap ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Mita, hati Dita menjadi bergetar. Tubuhnya juga sering merinding ketika tak kalah bunyi lantunan ayat suci Al-Quran digemakan di kamarnya. Selesai membaca Al-Quran, Dita mendekati Mita yang masih mendekap Al-Quran di dadanya. Mita tak henti-hentinya berdoa untuk perlindungan dirinya dan juga orang-orang terdekat. Dita kemudian menepuk pundak Mita seraya berkata, "Mit, kamu gak apa-apa kan?" Namun Mita hanya terdiam. Ia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun tak kala Mita merasa dirinya diambang penuh dengan ketakutan. "Mit, kamu istirahat aja ya. Sudah malam, kamu dari tadi baca Al-Quran terus. Ya emang bagus sih, cuman kalau sampai buat badan kamu sakit, itu malah gak bagus, Mit," ucap Dita. Tidak berselang lama, Mita menggerakkan bahunya. Ia kemudian membalikkan badannya dan menatap wajah Dita. "Aku gak apa-apa, Dit. Aku memang suka baca Al-Quran. Saat aku sedih, aku hanya bisa bercerita kepada Tuhan. Aku tidak memiliki kedua orang tua sepertimu. Karena itu, aku hanya bisa mencurahkan rasa takut dan kegelisahanku kepada Tuhan." Hati Dita langsung tersentuh mendengar kalimat tersebut. Ia tidak menyangka sepupunya ini benar-benar sangat cinta kepada agamanya sendiri. Berbeda dengan dirinya yang terkadang masih belum bisa patuh kepada ajaran agamanya sendiri. Mita pun akhirnya bangkit dari duduknya. Ia meletakkan Al-Quran ke tempat semula, lalu membereskan sajadah dan juga merapikan mukena yang ia kenakan. Gerak-gerik Mita seperti orang yang berada dalam kondisi penuh dengan kebimbangan. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi dengan berbagai macam hal yang baru ia ketahui. Bermacam-macam keanehan selama dirinya berada di tempat tersebut selalu bermunculan satu persatu. "Dit, aku boleh nanya sesuatu?" "Boleh, Mit. Memangnya kamu mau nanya apa?" Mita pun menghampiri Dita. Kali ini Mita benar-benar serius dan ingin mengetahui secara mendalam terkait keluarganya di masa lalu. "Apakah keluarga kita keluarga yang mengabdi kepada pesugihan?" tanya Mita. Dita hanya terdiam. Ia sendiri belum mengetahui terkait seluk-beluk dari keluarganya, terlebih lagi hal-hal yang baru ia ketahui. "Aku gak tahu menau soal itu, tapi aku pernah mendapatkan hal yang kurang mengenakan ketika aku sekolah dulu," jelas Dita pada Mita. "Apa itu, Dit?" "Intimidasi." "Memangnya kenapa?" "Orang-orang bilang keluargaku melakukan pesugihan, namun bukannya itu saja. Ada beberapa warga yang juga mengatakan jika keluarga Mbah dulunya melakukan pesugihan dan korbannya adalah keluarganya sendiri." Mita masih menyimak penjelasan dari Dita terkait pesugihan yang dilakukan keluarga Mbahnya itu. Mungkin itu adalah alasan utama dari Ustadz Hambali agar tidak menyuruh Mita untuk mendatangi desa Ampiri. "Sebenarnya kejadian ini bukan hal yang umum, Mit. Tapi entah mengapa semenjak kamu mendatangi desa ini, teror-teror dari pesugihan ini kembali bermunculan," jelas Dita. "Tapi kemarin sebelum Pak Deanto meninggal dunia, aku sempat melihat wajahnya juga berubah seperti bukan wajah Pak Deanto." "Maksud kamu apa, Mit?" tanya Dita. "Wajah Pak Deanto mirip seperti tuyul. Lalu aku baru saja melihat hal yang seperti apa yang aku lihat dari wajah Bu Denana yang berubah menjadi monyet. Apakah perubahan itu mengartikan sebagai pesugihan yang sedang ia lakukan?" tanya Mita. Dita hanya menggelengkan kepala.
Ia sendiri juga tidak pernah tahu dan menanyakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Namun dia merasa apa yang memang terjadi baru-baru ini sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Mita. Oh iya Mit, keluarga Mbah Guntoro itu ada berapa? Kamu tahu nggak? Sebentar, aku punya album foto dan nama-nama keluarga Mbah. Aku sengaja simpan di kamar ini. Dita pun segera mengambil album foto yang berisi tentang keluarga dari Mbah Guntoro dari dalam lemarinya. Ia sengaja menyimpan album foto beserta nama-nama anggota keluarganya di bagian bawah tumpukan baju agar tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Ini albumnya, aku simpan ini udah 2 tahun lamanya. Entah kenapa aku simpan album ini, tapi memang aku sendiri gak mengetahui almarhum Mbah Guntoro. Mereka berdua menatap satu persatu album foto yang berisikan anggota keluarga dari keluarga Guntoro. Adapun nama-nama dari keluarga Guntoro antara lain Guntoro Harimurti, Diah Estiawati, Nana Apsarini, Anto Basuki, Darmo Baktiadi, Hendro Mahadi, Indra Subekti, dan Hambali Mahadi. Dari nama-nama yang ada di album tersebut, Dita sendiri baru mengenal beberapa saudara-saudara dari bapaknya. Dari semua saudara-saudara bapakku, aku hanya mengenali Bu Denana dan Pak Deanto. Sejujurnya, aku juga baru tahu kalau nama bapakmu itu adalah Darmo Baktiadi. Mita hanya mengangguk paham. Ia sendiri baru tahu jika ada salah seorang dari keluarga Guntoro yang belum diketahui selama dirinya berada di desa Ampiri. Kamu gak tahu siapa itu Indra Subekti? Aku kurang tahu, tapi kata bapak kalau Pak Le Indra itu rumahnya dekat kuburan. Dia hanya hidup sendirian di sana semenjak anak dan istrinya terkena penyakit aneh dan meninggal dunia dengan cara yang juga aneh. Penyakit aneh? Iya benar, aku sendiri belum pernah tahu orangnya seperti apa. Bapak bilang Pak Le Indra itu sangat tertutup dan gak pernah bersosialisasi dengan warga di sini. Dita pun langsung menutup album itu. Ia takut jika terlalu berlama-lama membuka album tersebut, orang tuanya akan tahu apa yang selama ini ia sembunyikan. Kalau kamu mau lihat, besok kita bisa baca ini di tempat lain. Pokoknya jangan sampai di sini. Aku takut orang tuaku tahu. Mita hanya mengangguk paham. Dirinya tahu apa arti rahasia yang memang ingin disembunyikan oleh Dita sendiri. Memang tanpa disengaja juga Mita bertemu dengan Dita yang benar-benar terbuka terkait rahasia dari keluarganya sendiri. Sementara itu di luaran rumah, bunyi kentongan dari bambu terdengar dengan jelas dari berbagai arah. Suara itu sebagai penanda bahwa adanya mara bahaya yang terjadi di desa Ampiri. Mita dan Dita yang kebetulan berada di kamar langsung segera keluar. Mereka berdua terkejut tak kala kedua orang tuanya sudah berada di dekat jendela sembari memperhatikan para warga yang berlarian ke sana kembali sembari meneriakkan. Ada monyet jadi-jadian. Dita segera mendekati ibunya. Ia menanyakan kepada ibunya terkait apa yang terjadi di luaran. Bu, kenapa warga desa malam-malam begini membunyikan kentongan? Tanya Dita. Ada siluman monyet di desa ini, jelas ibu Dita. Siluman monyet? Tanya Mita dengan penasaran. Pak Hendro segera meminta kepada Dita dan Mita untuk masuk ke dalam kamar demi keamanan. Kali ini bukan hanya 1 atau 2 warga saja yang mendapatkan teror serupa. Namun belasan rumah warga mendapatkan teror yang mengerikan dengan bertenggernya siluman monyet di atas rumah warga. Pak, ucap Bu Gusti. Bapak tahu, pagi tadi dia barusan bilang. Malam itu adalah malam yang penuh dengan ketakutan. Para warga yang rumahnya kedapatan siluman monyet berjaga-jaga semalaman untuk menghindari hal-hal aneh yang akan terjadi malam itu. Keesokan harinya para warga mulai berdatangan ke balai desa. Mereka yang rumahnya kedapatan teror siluman monyet segera melaporkan keresahannya masing-masing. Banyak dari warga yang mengaku kehilangan harta benda seperti emas, uang, ataupun perhiasan yang lain. Mereka semua benar-benar merasa dirugikan dengan munculnya siluman monyet yang berada di desa pada malam itu. Beberapa orang juga mengadukan hal ini kepada Pak Hendro. Mereka yakin Pak Hendro yang memang termasuk bagian penting dari desa bisa menyelesaikan masalah ini. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu siapa pelakunya. Namun jika dirinya sendiri memberitahukan secara cepat, kemungkinan besar semua rahasia tersembunyi akan terbongkar dengan sendirinya. Untuk menghentikan masalah tersebut, Pak Hendro akhirnya mengunjungi salah seorang warga. Ia kemudian memberikan kepada orang tersebut untuk menghentikan perbuatan yang merugikan. Mbak, kamu gak kasihan apa sama para warga? Tanya Pak Hendro.
Sembari menghisap rokok kreteknya, wanita tua itu dengan congkaknya langsung mengarahkan kritikan yang sangat pedas. Seharusnya kamu yang berkaca pada dirimu sendiri, Hendro. Bukankah awal dari semua petaka ini dimulai ketika kematian si Jawir? Akibat suruhanmu sendiri yang melakukannya. Jelas Mbak Nana. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Sudahlah Hendro, bukankah kita memiliki bagian kita masing-masing? Kau sudah mendapatkan 3, dan sudah aku katakan kepadamu kemarin. Aku bisa meraup belasan orang hanya dalam satu malam. Hendro hanya terdiam. Kali ini ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat kakaknya yang begitu congkak dan gegabah, dirinya hanya bisa menatap wajah kakaknya itu dengan penuh kekesalan. Apalagi dengan kedatangan anak si Darmo itu. Itu akan menjadi tumbal terakhirku. Jelas Mbak Nana. Pak Hendro segera mencekik kakaknya itu hingga membuat nafasnya sedikit tertekan dan tidak bisa menerobakkannya. Lehermu kecil, Mbak. Aku bisa mematahkannya kapan saja. Bukankah kita sudah memiliki bagian kita masing-masing? Tanya Pak Hendro. Pak Hendro segera melepaskan cekikan itu. Ia kemudian meninggalkan kakaknya yang masih memegangi lehernya karena cengkeraman kuat yang benar-benar membuat tenggorokannya merasa sedikit kesakitan dibuatnya. Malam harinya saat dimana Mita selesai membaca Al-Quran, lagi-lagi Dita mendekati Mita dan menanyakan beberapa hal tentang Al-Quran. Mit, aku mau tanya boleh nggak? Tanya apa, Dit? Kenapa ya? Kalau aku dengar kamu baca Al-Quran, hatiku kayak bergetar. Terus seluruh tubuhku merinding. Itu tandanya apa? Oh itu tandanya kamu masih punya iman. Jadi beruntung banget kalau kamu masih merasakan hal tersebut. Tapi kan aku gak pernah baca Al-Quran. Sholat aja jarang. Masa iya aku punya iman? Iman itu gak bisa diukur dengan seberapa banyak kita baca Al-Quran dan seberapa banyak kita rajin sholat. Iman itu tentang kepercayaan dalam hati dan meyakini tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jelas Mita. Wah, kamu itu cocok jadi ustazah, Mit. Alah, bisa aja kamu. Kala mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba lampu kamar berkedip dengan sendirinya. Dit, ada apa? Kok lampunya kedip-kedip sendiri? Aku juga gak tahu. Perasaan lampu di kamarku gak pernah kayak gini. Bersamaan dengan itu suara monyet dari atap rumah bermunculan. Dit, itu suara apa? Aku juga gak tahu, Mit. Jangan-jangan siluman monyetnya datang ke kamar kita. Astagfirullah, kok bisa, Dit? Dan saat mereka berdua ingin keluar dari kamar, tiba-tiba lampu langsung padam dengan sendirinya. Tepat saat mereka berdua menghadap ke arah belakang, tiba-tiba sosok hitam besar berjalan ke arah mereka. Dita, itu apa? Mit, aku gak tahu, Mit. Sosok itu kemudian berlari seperti monyet ke arah Dita dan Mita. Mit, itu siluman monyet. Mereka berdua pun mencari cara agar melarikan diri. Namun dengan sengajanya, Mita mendorong tubuh Dita agar tidak tertubruk oleh sosok tersebut. Mita! Tubuh Mita tertabrak dengan kencang oleh sosok tersebut hingga tubuhnya terbentur ke tembok. Mita pingsan tak sadarkan diri. Dahinya mengalir darah karena benturan yang sangat keras. Bersamaan dengan itu, kedua tangan Mita diseret secara perlahan. Dita hanya berteriak histeris sembari memanggil kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, Mita diseret siluman monyet. Siluman monyet yang mendengar kalimat itu langsung menatap wajah Dita dengan penuh amarah. Bersamaan dengan itu, dari luar rumah para warga langsung membunyikan kentungan sembari membunyikan kerincing. Hal ini membuat sosok tersebut meninggalkan Mita dan berlari ke arah belakang rumah dengan cara menembus tembok kamar Dita. Para warga segera mengejar sosok tersebut yang akhirnya mengarah kepada salah satu rumah seorang warga yang ternyata itu adalah rumah dari Mbak Nana. Pak Hendro segera meminta kepada warga untuk menggeledah rumah Mbak Nana. Dan benar saja, Mbak Nana sedang berada di dalam ruangan khusus sembari mengenakan mantel hitam. Raut wajahnya seperti penuh kekesalan dan tampak kelelahan. Ia sendiri tidak terkejut saat para warga mendatanginya sembari membawa benda tajam. Namun yang ingin ia lihat adalah wajah Pak De Hendro, adiknya sendiri. Tatapan Mbak Nana saat menatap wajah adiknya itu seperti tatapan penuh dengan kebencian. Kau ingin menyamakan seperti bapak? Tanya Mbak Nana kepada Pak De Hendro. Sudah kubilang, jangan sentuh Mita. Pak De Hendro hanya tersenyum. Para warga pun menangkap Mbak Nana dan membawa ke rumah khusus yang berdekatan dengan perkebunan untuk nantinya diusir dari desa Ampiri.
Para warga menahan untuk 1 hari saja agar Mbak Nana tidak bisa lagi melakukan perubahan wujud. Pada malam itu juga Mbak Nana seorang diri berada di dalam rumah tersebut. Kali ini ia merasa kalah dengan adiknya sendiri. Para warga juga tidak menyangka bahwa yang melakukan hal itu adalah saudara kandung dari Pak Hendro. Mereka semua sempat bertanya-tanya, mengapa seluruh anggota keluarga Pak Hendro memiliki hal-hal aneh dalam hidupnya. Malam itu juga saat para warga tidak berada di rumah khusus untuk mengasingkan Mbak Nana, Pak Ade Hendro datang bersama dengan istrinya. Ia kemudian membawakan sesuatu kepada Mbak Nana untuk diminum. Minumlah, aku yakin kamu sangat haus kan? Kurang ajar, darah iblis mana lagi yang akan kau gadaikan Hendro? Aku hanya mengikuti cara lama orang tua kita. Bukankah Bapak melakukan hal ini untuk membunuh anaknya yang tidak taat? Darmo dan istrinya meninggal bukan hanya karena Bapak saja, Hendro. Kita adalah para penghuni neraka yang masih diberikan kesempatan untuk hidup. Padahal mautmu sudah berada di ujung tenggorokan, tapi nyalimu untuk mengatakan penghuni neraka masih saja kuat ya, Mbak. Pak Hendro pun segera memaksa kepada Mbak Nana untuk menengguk cairan tersebut. Dengan menengguk cairan itu, artinya hal yang sama sudah pasti akan terjadi seperti Pak Anto dan juga Bu Anti. Dan benar saja, keesokan harinya hal yang mengejutkan terjadi kepada Mbak Nana. Ia ditemukan sudah meninggal dunia dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Wajahnya menjadi membiru dan di bagian lehernya terdapat gigitan ular. Namun beruntungnya tak ada yang tahu akan kejadian halus yang dilakukan oleh Pak Hendro. Ia mengatakan jika kakaknya meninggal dunia karena ular besar yang berada di sekitaran rumah. Bersamaan dengan itu Pak Hendro segera kembali ke rumah. Ia kemudian menatap sebuah ruangan khusus yang tak ada satupun orang yang memasukinya, kecuali dirinya dan juga istrinya. Pak, bukankah dulu Bapak melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan di masa lalu? Lingkar tumbal akan terus berjalan kan, Pak?